Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul ardina was samawat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul makhluqat wa ala alihi wa sahbihi zawil fadli wal karamat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ya'lamun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah wa shadaqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Jami At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali ucapan syukur alhamdulillah. Betapa Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan karunia nikmatnya kepada kita. Dengan nikmat tersebut dan dengan izinnya pula kita dapat dipertemukan di tempat yang mulia ini. Kita dapat bermusafahah, dapat bermuajahah, dan dapat kita bersilaturahim. Sekaligus pada Jumat kali ini kita akan melaksanakan salah satu daripada kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Seraya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amaliyah kita yang kita laksanakan dari pagi, siang, sore sampai malam nanti kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran pahala yang besar di sisinya, serta apa yang kita laksanakan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Amin ya rabbil alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kehariban junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, para pengikutnya yang setia dan istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya hingga yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada rukun khutbah yaitu berwasiat takwa. Al-Fakir selaku khatib pada kesempatan Jumat kali ini mengajak kepada seluruh jamaah, marilah kita berupaya untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita melaksanakan segala apa yang telah diperintahkannya dan berusaha untuk meninggalkan segala yang dilarangnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh beberapa para alim ulama, kita seringkali diingatkan dan diajak untuk senantiasa dalam rangka untuk meningkatkan ibadah-ibadah, baik ibadah yang mahdoh ataupun ibadah yang ghairu mahdoh. Salah satu daripada ibadah mahdoh, ibadah yang wajib, sebagaimana Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Asyadun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talibul ilmi fid dunya falam yatlubuhu wa rajulun alama ilman pantapa abihi man sami'ahu minhu dunahu. Rahul Ibnu Asakir min Anas radhiyallahu anhu, yang artinya asyadun nas hasratan yaumal qiyamah, sangat menyesal
manusia di akhirat nanti. Rajulun amkanahu talibul ilmi, seorang laki-laki yang mempunyai banyak waktu untuk menuntut ilmu di dunia, di dalam dunia. Falam yatlubuhu, maka kemudian mereka tidak menuntutnya. Wa rajulun alama ilman fantafa'a bihi man sami'ahu min hudunahu. Dan seorang laki-laki yang telah diberikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia memanfaatkannya kepada orang-orang yang mendengarnya daripada dan selainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan atau ajaran kepada kita sebagai seorang muslim. Manakala kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas hidup di alam dunia ini dalam keadaan sehat walafiat, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Lalu barang siapa yang punya kesempatan hidup di alam dunia ini dalam keadaan sehat walafiat, maka kemudian tidak melaksanakan salah satu kewajiban yang tersebut tadi, maka orang tersebut akan sangat menyesal di hari kiamat nanti. Karena menuntut ilmu itu bagian daripada hal yang terpenting. Karena kita sebagai seorang muslim dituntut untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh. Sementara ibadah yang kita lakukan harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Barang siapa yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, maka kemudian ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab Matan Zubat, fa'alimun fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang melakukan satu amal perbuatan tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka kemudian amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang telah memiliki ilmu pengetahuan agama, maka kemudian dia wajib untuk memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memerlukan dalam kajian ilmu tersebut. Lalu barang siapa orang yang memiliki kelebihan ilmu tersebut lalu tidak diamalkan dengan sebaik-baiknya, maka kemudian dalam matan Zubat dijelaskan, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min ghairi ubadil wasan. Barang siapa seorang alim yang telah memiliki ilmu pengetahuan maka kemudian tidak diamalkan, mu'azzabun min ghairi ubadil wasan, maka orang tersebut akan diseret oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum orang-orang menyembah berhala atau menyembah tepekang, diseret ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa penting orang yang hidup di alam dunia ini untuk memiliki ilmu pengetahuan, dan beberapa penting pula orang-orang yang telah diberikan kelebihan ilmu untuk disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali mengatakan, talabul ilmi afdalu indallah minas salati wasyam wal haji wal jihad. Menuntut ilmu itu adalah paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang melaksanakan ibadah salat, ibadah siam, ibadah haji dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, talabul ilmi yauman khairum min siyami salasati asyhur. Menuntut ilmu itu satu hari khairum min siyami salasati asyhur, itu lebih baik daripada dia berpuasa selama 3 bulan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari keterangan ini betapa jelas bahwa kita sebagai seorang muslim, di samping kita melaksanakan salah satu daripada kewajiban kita sebagai seorang muslim dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Begitu kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang tadi tersebut tadi, maka kita akan diberikan beberapa keuntungan-keuntungan. Semoga kita dan jamaah sekalian karena senantiasa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita dalam dunia ini, dan semoga kita diberikan kelancaran dan kemudahan untuk melaksanakan ibadah mahdoh, baik ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah khutbah yang sangat singkat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala azza min qailin karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana ya Allah fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khair dunya wa azabil akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yazkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.